Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Bontang, juga mengenai kenapa dinamakan Bontang. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Nama kota Bontang cukup terkenal dan memiliki potensi penting di Pulau Kalimantan. Ya, Bontang adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kota ini terletak sekitar 120 km dari kota Samarinda, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur di utara dan barat, Kabupaten Kutai Kartanegara di selatan, dan Selat Makassar di timur. Di kota Bontang ini berdiri 3 perusahaan besar di bidang yang berbeda-beda, di antaranya Badak NGL Gas Alam, Pupuk Kalimantan Timur, Indominco Mandiri Batubara, serta memiliki kawasan industri petrokimia yang bernama Kaltim Industrial Estate. Kota Bontang sendiri merupakan kota yang berorientasikan di bidang industri, jasa, serta perdagangan. Menurut sejarahnya, Bontang dulunya hanya merupakan perkampungan yang terletak di daerah aliran sungai. Kemudian mengalami perubahan status sehingga menjadi sebuah kota. Pada awalnya, sebagai kawasan permukiman, Bontang memiliki tata pemerintahan yang sangat sederhana. Semula hanya dipimpin oleh seorang yang dituakan, bergelar petinggi, di bawah naungan kekuasaan Sultan Kutai di Tenggarong. Nama-nama petinggi Bontang diantaranya adalah Nenek Tondeng, Muhammad Arsad, yang kemudian diberi gelar oleh Sultan Kutai sebagai Kapitan, Kideng, dan Haji Amir Baida alias Bedang. Bontang terus berkembang sehingga pada tahun 1952 ditetapkan menjadi sebuah kampung yang dipimpin tetua adat. Saat itu, kepemimpinan terbagi 2. Hal yang menyangkut pemerintahan ditangani oleh kepala kampung, sedangkan yang menyangkut adat istiadat diatur oleh tetua adat. Jauh sebelum menjadi wilayah kota administratif, sejak tahun 1920, Desa Bontang ditetapkan menjadi ibu kota kecamatan yang kala itu disebut Onder Distrik Panbontang, yang diperintah oleh seorang asisten wedana yang bergelar Kiai. Adapun Kiai yang pernah memerintah di Bontang dan masih lekat dalam ingatan sebagian penduduk diantaranya Kiai Anang Kempeng, Kiai Hasan, Kiai Aji Raden, Kiai Anang Acil, Kiai Menong, Kiai Yaman, dan Kiai Saleh. Sebelum menjadi sebuah kota, status Bontang meningkat menjadi kecamatan di bawah pimpinan seorang asisten wedana dalam pemerintahan Sultan Aji Muhammad Parikesit, Sultan Kutai Kartanegara ke-19, yakni 1921 hingga 1960. Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Kalimantan Timur dengan menghapus status pemerintahan Swapraja. Jika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya cikal bakal lahirnya kota Bontang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Kerajaan Kutai, yang merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai dianggap sebagai kerajaan bercorak Hindu pertama di Indonesia. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam dan di Muara Kaman, berdekatan dengan kota Tenggarong. Kerajaan yang berdiri pada sekitar abad ke-4 Masehi ini memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas, yaitu mencakup hampir seluruh Kalimantan Timur, bahkan hingga seluruh Pulau Kalimantan.
Nama Kutai diambil dari nama kota tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan keberadaan kerajaan tersebut, yaitu di kota Kutai, Kalimantan Timur. Beberapa raja yang pernah memerintah di kerajaan Kutai Kertanegara adalah Raja Kudungga, Raja Aswarwarman, dan Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai runtuh pada masa pemerintahan Maharaja Dharmasetia. Dharmasetia terbunuh dalam peperangan melawan Aji Pangeran Anum Panji Mendapa dari Kesultanan Islam Kutai Kartanegara. Terbunuhnya Maharaja Dharmasetia ini menandakan berakhirnya kerajaan Kutai sekaligus menjadikan Dharmasetia sebagai raja terakhir kerajaan Kutai Hindu. Kembali terkait dengan sejarah dan juga asal-usul kota Bontang. Mengenai asal-usul nama Bontang, sebetulnya dalam pembendaharaan bahasa Kalimantan tidak dikenal kata Bontang. Namun, menurut cerita yang berkembang dan turun-temurun, kata Bontang diduga berasal dan merupakan akronim dari bahasa Belanda dan Inggris, yakni Bond, yang dalam bahasa Belanda berarti kumpulan atau dalam bahasa Inggris yang berarti ikatan persaudaraan, dan tang dari kata pendatang. Sebutan ini diberikan karena cikal bakal kampung Bontang tidak lepas dari peran para pendatang. Jadi, kota Bontang bisa dimaknai bahwa daerah itu dulunya merupakan kumpulan atau ikatan kaum pendatang. Informasi lain juga menyebutkan bahwa yang memberi nama Bontang adalah seorang bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti di masa Kesultanan Kutai Kertanegara. Namun, tanpa penjelasan mengapa diberi nama demikian. Yang jelas, kota Bontang kini semakin maju pesat dan menjadi kota yang besar. Bontang juga memiliki potensi wisata yang bisa dibanggakan. Kota ini memiliki keragaman wisata seperti wisata alam dan wisata budaya. Untuk wisata alam terbagi atas wisata bahari dan juga wisata minat. Objek wisata bahari yang menarik untuk dikunjungi antara lain adalah Pantai Beras Basah, Pulau Segajah, dan Kedingdingan. Bukan hanya dapat menikmati keindahan pantai yang ada, para wisatawan juga bisa snorkeling untuk menikmati keindahan alam bawah laut yang ada di wilayah itu. Ada juga kawasan hutan mangrove yang juga menjadi objek wisata yang menarik. Kawasan ini merupakan suatu ekosistem yang terdapat di kawasan pesisir, daerah pasang surut dan terpapar udara sewaktu surut serta tergenang air sewaktu pasang naik. Para pengunjung bisa menikmati objek wisata ini di daerah Tanjung Limau, Bontang Kuala, dan Berbas Pantai. Bagi wisatawan yang ingin sesuatu yang berbeda serta menaruh minat terhadap budaya, wisata budaya juga bisa menjadi pilihan. Kota Bontang sendiri memiliki dua pesta adat yang menjadi objek wisata budaya, yaitu Pesta Laut di Bontang Kuala dan Erau Pelas Benua di Guntung. Pesta adat tersebut merupakan agenda rutin yang selalu diselenggarakan tiap tahunnya dan selalu dipenuhi pengunjung tidak hanya dari Bontang tapi juga dari luar daerah. Nah, seperti itu sekilas mengenai sejarah asal-usul kota Bontang di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagi Anda semua yang sedang mencari informasi terkait kota Bontang dan juga sejarahnya. Terima kasih sudah menyimak kisah sejarah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak sejarah kota-kota besar lainnya di Indonesia. Juga Anda bisa menyimak cerita rakyat, dongeng, dan legenda yang ada di Indonesia.